Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat yang keempat sampai 7. Kejadian 4 ayat 4 sampai 7. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Judul renungan kita hari ini adalah Jalan Keluar dari Dosa Kita, ditulis oleh Jennifer Waddell. Sahabat suara kasih, walaupun saya sudah tahu jalan cerita dua bersaudara Kain dan Habel di Kejadian 4, tetapi saya masih saja berpikir tentang hal ini. Dosa ada di depanmu Kain, ayo cepat bersihkan dosa itu. Tapi seperti yang kita tahu, Kain tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan. Dia masih terus menaruh kebencian dan iri hati kepada saudaranya Habel. Bahkan dia sudah mereka-reka untuk membunuhnya. Saat itu Kain tidak mengerti bahwa kunci untuk menguasai dosa adalah mengikuti perintah Tuhan. Hal ini tidak berbeda dengan kita, bukan? Kita bisa mendengarkan peringatan dari Tuhan melalui Roh yang diam di dalam kita, tetapi seringkali kita memilih untuk mengabaikannya. Tuhan tidak hanya memperingatkan saat kita terjebak dalam dosa, Dia juga memberi kita solusi untuk keluar dari dosa tersebut. Ada 3 cara Tuhan memberi jalan keluar dari dosa. Pertama, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia,
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Godaan dosa tidak lebih dari yang mampu kita tanggung. Bahkan ketika godaan itu terlalu kuat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Di saat-saat pencobaan datang, kita bisa meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita, yaitu rute pelarian terdekat, dan mengandalkan Dia menyediakan jalan keluar. Kedua, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Saat kita berkata bahwa Tuhan hidup di dalam kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Jalan keluar dari dosa adalah berserah di dalam roh, karena bukan dengan kekuatan atau kemampuan kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ketiga, Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Jika Anda membaca Kejadian, Alkitab menjelaskan bahwa Kain tidak memberikan hasil pertama dari tanah itu, sementara Habel mempersembahkan kepada Tuhan anak sulung dari kawanannya. Tuhan menghormati persembahan Habel, tetapi persembahan Kain ditolak. Karena itulah Kain dipenuhi kejahatan. Sahabat Suara Kasih, bagi kita memilih untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika kita tidak menyukainya, akan memenangkan kejahatan setiap saat. Jadi jika dosa mulai menggerogoti hati dan pikiran Anda, majulah menghadapinya dengan Roh Tuhan yang hidup di dalam Anda. Marilah kita renungkan, jangan abaikan peringatan Tuhan yang muncul di dalam hati Anda, karena itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk melumpuhkan dosa Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.